Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaisa Tanama dari Prodi D4 RPL Kebidanan Palembang. Di sini saya akan memberikan presentasi singkat mengenai tentang hubungan pengetahuan ibu dan dukungan suami dengan pemeriksaan infeksi visual asam asetat IVA pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus Palembang tahun 2025. Baiklah, langsung saja ke bab 1 mengenai latar belakang. Latar belakang kanker serviks merupakan kanker yang dimulai di sel-sel yang melapisi serviks bagian bawah rahim yang berkembang secara bertahap di serviks wanita. Kasus kanker serviks atau kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi kuman HPV. Menurut data yang dilaporkan oleh WHO, kanker serviks merupakan kanker peringkat keempat yang paling umum di kalangan perempuan di seluruh dunia. Pada tahun 2022, diperkirakan terdapat 660.000 kasus baru kanker serviks secara global dengan sekitar 350 kematian terkait penyakit ini. Hampir semua kasus kanker serviks 99% 99% terkait dengan infeksi kuman HPV di Indonesia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua sebagai kanker terbanyak pada perempuan dengan 36.000 kasus baru dan 20.001 kematian setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Globocan tahun 2022, jumlah kasus kanker serviks di Indonesia mencapai 36.000 kasus dengan angka kematian sebesar 21.003 kasus. Baiklah, lanjut. Adapun juga salah satu metode screening yang paling efektif untuk mendeteksi IVA ini, yaitu untuk mendeteksi kanker serviks ini, yaitu dengan infeksi visual dengan asam asetat atau biasa disebut dengan IVA. Nah, IVA test ini merupakan pemeriksaan yang paling relatif sederhana, murah, dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Cakupan screening kanker serviks di Indonesia masih tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu, pengetahuan ibu yang dapat menyebabkan ketakutan, kesalahpahaman, dan persepsi negatif terhadap pemeriksaan IVA. Pengetahuan ini memiliki peran yang penting dalam mendorong perilaku kesehatan, termasuk kesadaran untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Wanita yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang kanker serviks dan metode deteksi dini cenderung lebih produktif dalam melakukan pemeriksaan. Adapun cakupan screening kanker serviks di Indonesia masih tergolong rendah. Hingga tahun 2021 hanya 6,83% perempuan usia 30-50 tahun yang menjalani pemeriksaan screening dengan metode IVA. Pada tahun 2024, jumlah WUS di wilayah kerja Puskesmas 12.326 WUS dan yang melakukan pemeriksaan IVA hanya 491, setara dengan 40,48%. WUS yang berarti masih jauh dari target Dinas Kesehatan Kota Palembang yaitu 90%. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menganalisa hubungan pengetahuan ibu dan dukungan suami dengan pemeriksaan infeksi visual asam asetat pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus tahun 2025. Oke. Adapun rumusan masalah yaitu apakah ada hubungan pengetahuan ibu dan dukungan suami dengan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat IVA pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus, Palembang tahun 2025. Adapun tujuan penelitian ini ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan dukungan suami dengan pemeriksaan IVA pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus tahun 2025. Adapun tujuan khusus yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan, dukungan suami, dan periksaan IVA pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus Palembang tahun 2025. Adapun yang kedua, untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan periksaan IVA pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas
Gandus Palembang tahun 2025 untuk mengetahui hubungan dukungan suami dengan pemeriksaan IVA pada WUS di wilayah kerja Puskesmas Gandus Palembang tahun 2025. Adapun manfaat penelitian ada manfaat teoritis ialah diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang berhubungan dengan pengetahuan ibu dan dukungan keluarga suami dengan pemeriksaan IVA pada wanita WUS serta dapat digunakan untuk menyusun hipotesis baru dalam melakukan menerapkan penelitian selanjutnya. Adapun berdasarkan praktis bagi institusi diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait untuk lebih memperhatikan pencegahan dan penanggulangan kanker serviks di unit kerjanya serta dapat membuat kebijakan atau merancang program yang relevan guna menurunkan angka kejadian kanker serviks sehingga dapat memperbaiki mutu pelayanan kesehatan ke depannya. Bagi bidan, ia pun dapat mengupayakan pencegahan kanker serviks khususnya dengan meningkatkan peran wanita usia subur untuk melakukan pemeriksaan IVA. Adapun bagi peneliti lain diharapkan mampu memberikan gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan pemeriksaan IVA pada WUS dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya. Baik, setelah itu tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka bab 2 ada tinjauan teori bab yang pertama mengenai wanita usia subur. Saya menjelaskan semua tentang pengertian WUS. Pengertian WUS yaitu kelompok wanita yang berada dalam rentang usia 15 sampai 49 tahun. Karakteristiknya kesehatan reproduksi, faktor resiko, dan upaya peningkatan kesehatan WUS. Adapun juga menjelaskan tentang kanker serviks. Kanker serviks yaitu kanker yang terjadi pada serviks uterus, yaitu suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak di antara uterus dengan vagina. Adapun faktor risiko kanker serviks, penyebab, tingkat stadium kanker, patofisiologi kanker, pengobatan kanker, dan pencegahan kanker semuanya dijelaskan. Dan adapun tentang IVA merupakan infeksi visual asam asetat. Tes merupakan cara deteksi dini yang sederhana untuk mendeteksi kanker serviks atau kanker rahim sedini mungkin. IVA merupakan tes visual menggunakan larutan asam asetat 3-5% pada serviks dini rahim untuk melihat adanya perubahan warna yang terjadi setelah diusapan. Adapun IVA ini ada gambarnya yang normal, IVA positif, dan IVA yang positif kanker. Lanjut. Setelah itu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi wanita usia subur untuk melakukan pemeriksaan IVA, yaitu yang pertama pengetahuan tentang deteksi dini kanker serviks sangatlah penting diketahui oleh masyarakat terkhususnya wanita untuk meningkatkan kesadaran dan merangsang terbentuknya motivasi kesehatan yang diharapkan dalam hal ini yaitu melakukan pemeriksaan IVA sebagai upaya deteksi dini kanker rahim. Adapun juga yang kedua yaitu dukungan suami. Dukungan suami berupa motivasi, dorongan informasi, ataupun empati, bantuan yang dapat membuat individu lainnya merasa lebih tenang dan aman. Dukungan suami dapat mendatangkan rasa tenang, rasa aman, rasa puas, rasa nyaman yang membuat individu bersangkutan merasa mendapatkan dukungan emosional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan jiwa manusia. Adapun yang lainnya, pendidikan, usia ibu, pekerjaan, sikap, dan rasa takut, dukungan petugas kesehatan, keterpaparan media massa atau informasi, akses menuju pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan biaya. Adapun kerangka teori ada faktor predisposisi, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan psikologis. Faktor pendukung yaitu dukungan suami, dukungan petugas dan kesehatan, faktor pendorong, keterjangkauan biaya, akses informasi media, dan akses pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat. Adapun hipotesis apakah ada hubungan pengetahuan ibu dengan pemeriksaan infeksi visual asam asetat pada wanita usia subur di wilayah kerja Puskesmas Gandus tahun 2005? Yang kedua, adakah hubungan suami dengan pemeriksaan IVA pada WUS di wilayah kerja Puskesmas Gandus Palembang tahun 2025? Dan bab 3 mengenai metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian analitik
observasional dengan pendekatan cross-seksional. Cross-seksional merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk pelajari adanya suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen atau pengetahuan ibu dan dukungan keluarga. Variabel dependennya merupakan pemeriksaan IFA, yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan dukungan keluarga dengan pemberian IFA pada WUS di wilayah kerja Puskesmas Gandus, Palembang. Tempat penelitian yaitu dilakukan di Puskesmas Gandus. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2025. Adapun populasi sampel yang diambil ialah WUS dan ada kriteria inklusi. Kriteria inklusi uh, wanita WUS 20-55 tahun, wanita usia subur yang sudah menikah, wanita usia subur yang melakukan hubungan seksual, bersedia menjadi responden dan bisa membaca dan tulis. Kriteria eksklusinya wanita yang menderita CA cervix. Oke. Adapun cara pengumpulan datanya, jenis data, sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, melakukan penelitian langsung ke wilayah kerja Puskesmas. Alat pengumpulan datanya ialah berupa kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan dan dukungan suami terhadap pemeriksaan IFA tes di wilayah kerja Puskesmas. Adapun prosedur pengumpulan data, panel kuesioner mengajukan surat permohonan izin penelitian dari Poltekkes Kemenkes Palembang ditunjukkan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang dan diteruskan lagi ke Puskesmas Gandus. Adapun peneliti memulai melakukan pendataan pada wilayah WUS yang berada di wilayah kerja Puskesmas, memilih wanita usia subur memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjadikan responden. Wanita usia subur yang bersedia menjadi responden melakukan pengambilan data sampai dengan jumlah sampel minimal yaitu 30 sampel. Memindahkan data dari format pengumpulan data laporan data lapangan ke dalam master table dan pengolahan dan analisis data. Adapun variabel penelitian, variabel bebas atau independen. Penelitian ini adalah pengetahuan ibu dan dukungan suami. Pada variabel dependennya merupakan pemeriksaan IFA. Definisi operasional penelitian yaitu variabelnya tadi, pengetahuan ibu, definisi operasionalnya segala suatu pemahaman ibu tentang CRV mengenai pengertian pemeriksaan IFA dan waktu melakukan syarat-syarat melakukan IFA. Jika hasilnya 0 berarti kurang. Jika 1 berarti cukup, jika 2 berarti baik. Adapun dukungan suami, jika 0 tidak mendukung, jika 1 mendukung. Pemeriksaan IFA, jika 0 berarti tidak pernah melakukan pemeriksaan IFA, jika 1 tidak pernah melakukan IFA. Adapun kerangka teori ialah populasi seluruh wanita WUS yang datang ke Puskesmas. Setelah itu pengambilan sampelnya non-probability sampling dengan metode ascending sampling. Sampel terkumpul sampai dengan minimal 30. Setelah itu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Sudah. Baik. Mungkin ada lagi cara pengolahan dan analisis data. Pengolahan data yang dilakukan pengolahannya yaitu dengan collecting, checking, coding, dan entering proses. Analisa data terdiri dari analisa uni analisa univariat atau analisa univariat yang analisa dilakukan terhadap tiap variabel dan hasil penelitian. Hasil Brivarat menggunakan tabel silang untuk menyoroti dan menganalisa perbedaan atau hubungan antara dua variabel. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya, Rahmaisa Tanama, mengenai proposal penelitian yang akan dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada saran dan kritik? Boleh disampaikan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.